Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik MPLS SMP Negeri 1 Cempaka tahun pelajaran 2021-2022. Kita lanjutkan materi MPLS hari ini, yaitu tentang pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Alma Karisma SPD, dan rekan saya Novi Priyanti SPD. Sebelum kita lanjut ke pengertian pendidikan karakter, kita terlebih dahulu harus mengetahui yang pertama itu pengertian dari pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan itu merupakan proses pembelajaran, kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian yang dimaksud dengan karakter itu sendiri itu merupakan akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita gabungkan pengertian dari pendidikan dan karakter itu sendiri, itu akan membentuk pengertian dari pendidikan karakter. Jadi pengertian pendidikan karakter itu adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Kemudian yang kedua, kita lanjut di fungsi dari pendidikan karakter. Dikutip dari Jubaidi dalam buku Desain Pendidikan Karakter tahun 2012 yang menyebutkan ada 3 fungsi pendidikan karakter di sekolah, yaitu yang pertama fungsinya 1. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi pekerti luhur. Fungsi yang kedua yaitu fungsi untuk penguatan dan perbaikan, di mana memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam pengembangan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum. Kemudian fungsi yang ketiga dan terakhir yaitu fungsi penyaringan. Pendidikan karakter itu digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri dan dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa Indonesia yang berbudi pekerti luhur. Materi yang selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai pendidikan karakter dan aplikasinya dalam kehidupan di sekolah akan disampaikan oleh Ibu Novi Priyanti. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Alma Karisma. Di sini kembali lagi bersama saya Ibu Novi Priyanti ya, yang kemarin sudah, hari ini kita sambung lagi, yaitu tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pendidikan karakter ya. Di sini sebelum kita memasuki nilai luhur, kita lihat dulu apa saja itu ada terkandung 9 pilar karakter yang berasal dari nilai luhur universal dari pendidikan karakter. Yang pertama yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. 6. Percaya diri dan pekerja keras. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. Kemudian yang terakhir 9. Karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan.
Nah, jadi itulah 9 pilar daripada karakter. Nah, kemudian kita lihat nilai-nilai daripada pendidikan karakter. Nah, di sini terkandung 5 nilai dalam pendidikan karakter. Yang pertama adalah religius, ya. Religi, berarti kalau religi itu berhubungan dengan keagamaan. Nah, di sini misalnya melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi kalau pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya di sekolah itu melaksanakan ajaran agama. Contohnya apa? Misalkan sebelum belajar dan sesudah belajar itu kita apa kewajiban kita? Yaitu berdoa, ya. Itu nilai yang terkandung yang pertama, nilai religi namanya, ya. Nah, kemudian yang kedua ada nilai nasionalis. Nilai nasionalis artinya itu atau cara pengaplikasiannya yaitu apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku dan agama. Untuk contoh penerapannya dalam lingkungan sekolah yaitu misalnya menjaga lingkungan. Jadi kita menjaga lingkungan sekolah itu baik dari menjaga nama baik sekolah itu sendiri. Dengan cara apa kita menjaga nama baik sekolah? Yaitu dengan cara kita misalnya memberikan prestasi untuk sekolah itu sendiri, ya. Kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas. Jadi tugas-tugas yang diberikan ibu bapak dari sekolah, ya, yang diberikan oleh ibu bapak guru, kita kerjakan dengan disiplin, tepat waktu, ya. Jadi tidak menunggu, oh harus ditagih dulu baru dikumpul, ya. Kita disiplin. Kemudian lagi misalnya lagi disiplin tata tertib. Nah, tata tertib, kita datang ke sekolah itu sebelum jam 7, ya. Jam 7 kita sudah harus di sekolah. Kemudian kalau pulangnya juga kita harus tepat jam setengah 1. Jadi tidak ada yang pulang duluan jam 10 atau jam 11 itu sudah keluar. Kemudian yang ketiga ada integritas. Nah, di sini ada sikap tanggung jawab, konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Jadi di sini sikap tanggung jawab, kita tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tanggung jawab terhadap tugas, ya, tanggung jawab terhadap perkataan. Nah, jadi kita ada rasa bertanggung jawabnya di situ. Misalkan di sini lagi ada perkataan yang berdasarkan kebenaran. Berarti apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan kenyataan. Kita harus jujur, ya. Kemudian yang keempat mandiri. Mandiri menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Nah, contohnya apa kalau mandiri? Misalkan kita berusaha ketika ada tugas. Ketika ada tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru di sekolah, kita kerjakan, ya, kita kerjakan dengan sendiri. Nah, kita dengan berusaha tanpa harus melihat punya teman, tanpa harus mencontek. Jadi kita harus mandiri. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, tolong-menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas. Ya, jadi di sini kita gotong royong. Gotong royong di lingkungan sekolah, misalnya apa? Misalkan dari hal yang kecil saja, dari dalam kelas. Nah, di dalam kelas itu sudah dibagi, ada bagiannya. Misalkan untuk hari Senin itu jadwal piketnya siapa, hari Selasa, hari Rabu, ya. Jadi di situ kita bergotong royong. Kemudian dari kelas, kalau di SMP ini kita sudah mengenal yang namanya piket kantor, ya. Jadi piket kantor itu untuk kelas ini, ya. Misalkan nanti ada jadwal piketnya, ya. Nanti kalian lihat jadwal piket. Nah, kelas 71 misalnya, itu dapat tanggal berapa, hari apa. Jadi kalian harus membersihkan lingkungan sekolah itu secara gotong royong. Nah, mungkin itu saja, ya, yang dapat Ibu sampaikan. Nah, untuk materi kali ini
Ibu akhiri ya. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.